kerja kami. Namun sebelum itu izinkan kami kelompok 6 memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Asari. Perkenalkan, nama saya Turai Sulian. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jelasek. Baik, di awal diskusi kita kali ini akan diawali dengan pertanyaan tematik yang akan dibacakan oleh rekan saya Larasati Sintania. Pada Larasati Sintania, saya silakan. Baik, adapun yang menjadi pertanyaan tematik pada tema studi implementasi kebijakan publik, kompleksitas, konsepsi, dan teknik ialah siapa saja yang terlibat di dalam konsepsi implementasi kebijakan publik. Baik, kepada rekan-rekan yang bisa menjawab, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab yaitu pembuat kebijakan, yaitu ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Kemudian ada birokrasi dan administrasi publik, yaitu ASN. Kemudian kelompok kepentingan dan masyarakat sipil. Yang terakhir yaitu media massa dan opini publik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami, Nazla, atas jawaban yang telah berikan. Kami akan mulai materi. Yang pertama adalah kompleksitas implementasi kebijakan. Nah, kalau membahas tentang kompleksitas, kita akan membahas tentang implementasi. Nah, kalau implementasi kebijakan ini seperti kita ketahui, kebijakan tidak akan berjalan tanpa adanya berbagai organisasi, yaitu antara pemerintah, pihak swasta, atau masyarakat. Nah, jadi dalam pengimplementasian ini pasti melibatkan antara berbagai organisasi tersebut. Nah, dalam pengimplementasian kebijakan publik ini, itu kita harus melewati tawar menawar dan negosiasi untuk menciptakan kesepakatan yang bagus yang bisa mensejahterakan masyarakat nantinya. Nah, namun dalam pengimplementasian kebijakan publik ini tentunya ada melewati kompleksitas. Kompleksitas artinya adalah kerumitan-kerumitan dalam menjalankan kebijakan publik ini. Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan dari kompleksitas implementasi kebijakan ini, antara lain adalah multidimensionalitas, yang kedua adalah dinamika kepentingan, yang ketiga adalah ketidakpastian dan kompleksitas informasi, dan yang terakhir adalah konflik nilai dan ideologi. Nah, keempat itu adalah berbagai faktor-faktor yang nantinya akan menyebabkan kompleksitas ataupun kerumitan-kerumitan dalam menjalankan implementasi kebijakan publik. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Murni. Pada Murni saya persilakan. Baik, terima kasih. Konsepsi kebijakan publik dalam konteks ini implementasi bukan hanya untuk sekedar pelaksanaan formal, melainkan juga proses yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta mekanisme untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan hasil yang diinginkan. Pada konsepsinya, implementasi kebijakan publik melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait yang harus bekerja sama secara efektif. Selain itu, implementasi membutuhkan koordinasi yang baik, fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi, serta pengelolaan sumber daya yang memadai, seperti anggaran dan tenaga kerja, komunikasi yang jelas, pengawasan yang efektif, dan evaluasi berkala juga sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Saya kembalikan kepada beliau. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Murni. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Turai. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah terkait dengan teknik implementasi kebijakan. Teknik implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tindakan dan hasil yang nyata. Ada beberapa teknik implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif, di mana adanya kejelasan dan kemudian adanya sosialisasi, dan yang terakhir adanya umpan balik. Kemudian teknik yang berikutnya adalah perencanaan yang matang. Dalam perencanaan yang matang, kita harus melihat tujuan yang jelas, kemudian rencana aksi yang jelas, dan kemudian melihat penanggung-jawaban yang jelas. Dan selanjutnya adalah koordinasi yang kuat. Koordinasi yang kuat ini keterlibatan pihak terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan. Kemudian ada daya yang memadai. Dalam sumber daya yang memadai ini terkait dengan anggaran yang akan digunakan, sumber daya manusia yang akan terlibat, dan juga infrastruktur. Dan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Dalam teknik ini, monitoring dan evaluasi ini terkait dengan indikator kinerja, pengumpulan data, dan kemudian evaluasi yang berkala. Demikian penjelasan materi saya. Terima kasih. Baik, dalam sesi presentasi kami kali ini, setelah adanya pertemuan dan penyampaian materi dari kelompok kami, maka selanjutnya kami akan membuka ruang diskusi untuk kita. Kami akan membacakan satu pertanyaan, dan kemudian kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berdiskusi dalam tahapan pertama kami dalam diskusi kali ini. Kepada Laras, saya persilakan.
Baik. Adapun yang menjadi topik diskusi kita pada kali ini ialah apakah teman-teman sekalian pernah terlibat atau mengamati secara langsung bagaimana proses implementasi suatu kebijakan publik, kebijakan apa itu dan apa tujuan yang ingin dicapai. Baik, tadi adalah pertanyaan untuk sesi diskusi kita kali ini kepada teman-teman yang ingin berdiskusi kepada kami. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sedang presentasi. Perkenalkan, nama saya Johan Simanjunta dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Putri terhadap pernahkah Anda terlibat atau mengamati secara langsung proses implementasi suatu kebijakan publik, kebijakan apa itu dan apa tujuan yang ingin dicapai. Mungkin salah satu kebijakan yang publik yang pernah saya alami itu mendaftar KIP dulu ketika masuk perkuliahan, ketika mau masuk perkuliahan. Tetapi sayangnya saya gagal dengan beberapa persyaratan yang tidak bisa dilengkapi sehingga saya tidak bisa lolos mendaftar KIP. Tapi menurut pandangan saya kebijakan pemerintah dalam membantu para siswa untuk berkuliah itu sudah cocok dengan menggunakan KIP. Namun memang ada beberapa orang yang menyalahgunakan KIP tersebut. Jadi saya rasa KIP itu udah cukup bagus, tapi ada beberapa orang yang menyalahgunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kami Johan yang telah bergabung pada